Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lambung Cerdas, apa kabar? Bagaimana persiapan untuk teman-teman yang mengikuti UTBK 2020? Apakah sudah siap? Oke, bertemu lagi dengan kami berdua. Saya Deka Safitri dan teman saya Peggy. Oke, kami hari ini mau sedikit mereview hasil telekonferensi kemarin, gitu kan? Kemarin ya Kak ya? Kemarin tanggal 23 Juni jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi di akun YouTube LTMPT Official. Nah, seperti yang udah kita ikuti gitu kan. Kami sama-sama mengikuti dan mungkin beberapa teman-teman yang sudah melihat, yang sedang melihat video kami mungkin sudah juga menyaksikan juga kemarin di jam 10. Nah, jadi bahasannya itu sebenarnya mengenai 4 poin. Yang pertama itu adalah bahwa UTBK itu hanya satu mata ujian. Dan yang kedua, hanya akan ada 2 sesi dalam UTBK 2020. Per hari ya Kak? Iya, per hari. Dan yang ketiga, itu mengenai penyebaran lokasi tes. Dan yang terakhir, harus 100% mengikuti arahan protokol kesehatan. Baik, boleh dimulai Kak Peggy informasinya untuk pembahasan kita hari ini? Oke. Mungkin saya akan bahas yang pertama dulu. Memang kemarin kan waktu live di LTMPT itu ada 4 poin. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, itu ada 1 mata ujian. Nah, memang UTBK tahun ini itu sistemnya beda. Kalau tahun lalu ada TKA dan TPS, tapi tahun ini cuma ada TPS aja. Benar. Nah, tapi jangan dianggap bahwa TPS ini mudah, Kak. Iya, benar. Kenapa? Karena kemarin juga sudah sempat kita tahu sama-sama, kita dengar sama-sama, pihak LTMPT sendiri bilang soal TPS tahun ini bisa jadi lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena memang saya juga dengar gitu, beliau ditanyai mengenai soal TPS. Katanya ada yang tanya nih, kira-kira ada penurunan grade soal nggak gitu, dan beliau jawab tidak akan ada penurunan grade soal gitu. Nah, bisa jadi lebih susah kan berarti kan daripada tahun yang sebelumnya. Dan memang untuk tes tahun ini itu tuh waktunya itu 105 menit Kak, atau 1 jam 45 menit. Ya benar, sekarang cuman 105 menit, dari tahun lalu itu ada 120 menit. Oke. Jadi waktunya kan berarti lebih singkat ya Kak daripada tahun lalu, dan pasti soalnya lebih susah daripada tahun lalu. Jadi harus persiapan lebih untuk teman-teman yang memang mau tes UTBK gitu. Jangan dianggap remeh soal TPS-nya. Benar. Jadi kalau dianggap sulit itu sebenarnya karena beliau mengatakan gak ada penurunan grade soal gitu, dan bisa jadi lebih sulit. Kenapa? Karena memang tahun ini kan gak ada yang namanya TKA, jadi benar-benar gak ada pembeda antara jurusan sosum dan jurusan saintek gitu, benar-benar sama gitu, kita sama mengerjakan soal TPS. Nah itu poinnya. Ya, itu poinnya untuk yang pertama, itu mata subtesnya itu cuma 1 TPS aja gitu. Nah yang selanjutnya itu perubahan sesi Kak. Kan kalau tahun kemarin kan tahun kemarin ada IPA, ada IPS sama IPC. Kalau untuk tahun ini memang full TPS, jadi dia disebutnya sesi. Disebutnya sesi. Kan kemarin waktu konferensi pers yang pertama itu disebutkan ada 4 sesi. Ya, ada 4 sesi. Nah, tapi yang kemarin, yang pers yang kedua itu disebutkan itu cuma ada 2 sesi. Jadi kemungkinan itu cuma ada 2 sesi. Nah, sesi yang dipakai sesuai dengan jadwal itu adalah sesi 1 dan sesi 3. Jadi sesi 2 dan 4 itu nanti jadwalnya itu berubah. Bisa jadi nanti menyusul jadwalnya. Jadi benar. yang kebagian sesi 2 dan 4 itu nanti akan ada info lanjutan tentang jadwalnya. Jadi bisa jadi berubah gitu. Jadi harus tetap stay di akun LTMPT-nya. Untuk jamnya sendiri jam berapa aja sih Kak? Iya, kalau untuk sesi 1 itu dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 11.15. Nah, untuk sesi 2-nya itu dimulai pukul 14.00 sampai dengan 16.15. Dan itu jeda sesinya itu ada 2 jam 45 menit. Nah, itu untuk persiapan dan lain-lainnya Kak. Soalnya kan kita memang sterilisasi banget, jadi harus space yang banyak. Benar-benar harus 100% memenuhi protokol kesehatan ya gitu. Jadi kenapa sih gitu kalian mungkin merasa dipermainkan gitu kan, merasa dipermainkan gara-gara ya Allah kemarin 4 sesi, sekarang 2 sesi, kemudian banyak banget info hoax gitu kan di mana-mana gitu. Bahkan mungkin saya rasa nih ya Kak, hari ini tuh mungkin belum ada jadwal loh mereka untuk telekonferensi gitu loh. Tapi gara-gara isu banyak yang beredar tuh ya Kak, jadi
karena banyaknya itu apa namanya PPT gitu kan, PPT dalam bentuk PDF yang disebarluaskan, dan itu membuat mungkin mereka resah dan gelisah juga akhirnya jadinya mau nggak mau memutuskan untuk telekonferensi. Nah, nanti ada telekonferensi lanjutan di tanggal 26 Juni. Karena hari ini tuh belum full fix. Kenapa gitu? Kami bilang karena Ketua LTMPT juga, Prof. M. Nasih juga bilang untuk mitra, bahkan nanti kita akan jelasnya. Untuk mitra sekolah aja belum ditentuin mana aja mana gitu. aja mau dipakai untuk tes. Ya. Jadi pasti ada lanjutannya nanti untuk info selanjutnya. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum sharing, teman-teman harus saring dulu informasinya. Jangan sampai menyebarkan gitu kan. Jangan sampai ikut menyebarkan informasi hoax gitu. Pasti kebenarannya. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu informasi yang fix, itu cuma ada di LTMPT Official, di YouTube-nya, di Instagram-nya, di Twitter-nya, dan kemudian di webnya. Ya, di webnya. Gitu. Nah, yang ketiga nih Kak, mengenai penyebaran lokasi gitu kan. Kita sama-sama mengikuti tadi penyebaran lokasi ini maksudnya gimana sih gitu. Karena kan seperti yang sebelumnya kan, telekonferensi sebelumnya itu cuma ada 74 pusat UTBK gitu kan, pusat UTBK yang bakal dipakai untuk tes. Tapi nyatanya gitu kan, karena memang ini sekarang hanya 2 sesi ditambah ada perubahan jadwal, akhirnya mereka ini menambahkan mitra gitu. Jadi kayak perluasan lokasi gitu ya, perluasan lokasi gitu. Jadi mereka menggunakan SMA dan SMK untuk tes gitu. Tapi itu pasti SMA-nya atau SMK-nya yang dipakai itu yang udah memenuhi syarat ya Kak. Misalnya akses komputernya memang bagus gitu-gitu ya Kak. Jadi supaya bisa memudahkan untuk UTBK-nya. Iya, harus ada, ya harus memadai dong. Kalau kita agak ada alat yang bisa untuk kita gunain buat tes kan percuma gitu. Jadi ya tetap mitranya tuh sama yang punya alatnya tersebut gitu loh untuk kita tes gitu. Berarti ini PR lagi dong ya buat pemerintah untuk ngecek mana sekolah yang bisa dipakai buat tes UTBK ya? Nah, itu tadi makanya kenapa Prof. Nasih bilang akan ada telekonferensi tanggal 26 Juni untuk fiksasinya, karena ya mereka belum bisa menentukan sekolah mana saja. Jadi tadi tuh masih kayak di di search gitu, kayak di visit dulu gitu. Mana nih sekolah-sekolah yang bakal bisa dipakai untuk tes UTBK gitu. Termasuk perguruan tinggi swasta itu juga bakal dipakai. Nah, terus ketentuan peserta nih. Jadi kan katanya ini full mengenai 100% sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah, jadi ada ketentuan nih untuk pesertanya, Kak. Pesertanya itu pertama harus sehat gitu. Yang kedua, bahkan sampai disampaikan gitu, pesertanya tuh harus isolasi selama 14 hari sebelum melakukan tes UTBK gitu. Jadi benar-benar nggak boleh keluar rumah tuh sebelum 14 hari sebelum tes itu, karena dikhawatirkan ketika mereka bersosialisasi sama banyak orang itu bisa menularkan COVID gitu. Jadi teman-teman yang hari ini nonton nih jangan kemana-mana karena kalian disuruh isolasi 14 hari. Ya, terus bahkan sampai dibilang harus bersih ya. Harus bersih itu maksudnya harus mandi, harus ganti baju, harus pokoknya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Harus bersih gitu ya pokoknya. Terus selanjutnya ini tentang dokumen. Jadi dokumennya itu harus disiapin, ditambah kalau bisa katanya harus disemprot gitu kan, disemprot sama disinfektan karena biar bersih dokumennya kayak gitu. Jadi biar nggak tertular melalui dokumen gitu. Ya, Kak. Pokoknya ini benar-benar new normal banget, jadi hybrid UTBK SBMPTN. Oh ya, ada lagi loh Kak. Ya. Tadi saya sempat dengar, ini sebenarnya agak lucu juga sih, tapi ya harus ditaati. Harus ditaati karena sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi peserta UTBK itu nggak boleh mampir kemana-mana Kak katanya. Jadi walaupun kamu mampir ke tempat makan itu nggak boleh katanya, harus datang ke tempat UTBK habis selesai langsung pulang. Nah, dan yang kedua ya, kalau misalkan kalian itu dianterin sama orang tua teman-teman itu cukup boleh antar sampai drop zone. Nggak boleh masuk sampai ke ruang tes atau bahkan nunggu di halaman nggak boleh. Jadi benar-benar cuma ngantar terus ditinggal gitu. Jadi harus sehat dan mandiri juga kalian yang mau tes UTBK ini, nggak boleh ditunggu-tunggu sama orang tuanya. Selanjutnya, tidak boleh interaksi antar peserta meskipun kalian mungkin kenal gitu, sama-sama kenal, tapi itu benar-benar nggak boleh interaksi sama peserta gitu. Selanjutnya,
ada nanti itu kalau teman-teman tes itu akan ada pengukuran suhu gitu kan. Ada pengukuran suhu. Peserta yang lebih dari 38 derajat itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes UTBK. Jadi teman-teman wajib jaga kesehatan gitu. Bahkan teman-teman itu Kak nggak boleh panik, nggak boleh deg-degan istilahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti panik atau nanti deg-degan itu bisa mempengaruhi suhu juga loh. Iya. Jadi teman-teman harus tenang, memang benar-benar rileks gitu untuk ngikutin UTBK-nya. Jadi nggak boleh ada tekanan gitu yang mengakibatkan suhu tubuh kalian tuh bisa naik gitu. Ya, jadi kayak gitulah kira-kira untuk ketentuan peserta. Bahkan mungkin banyak yang beredar itu starter pack peserta UTBK SBMPTN 2020. Itu ada yang namanya hand sanitizer, masker, jangan lupa, kemudian sering-sering cuci tangan, kemudian bahkan disuruh menggunakan sarung tangan dan face shield, tutup muka. Itu diharapkan bisa membawa gitu. Gitu teman-teman semua. Oh ya, ada yang ketinggalan nih di informasi tadi gitu kan, mungkin banyak atau ada yang galau gitu kan. Saya sekolahnya di Palembang nih Kak, kemarin saya pulang ke Lampung karena saya asli domisili Lampung. Akhirnya saya pas daftar UTBK, ya udahlah saya mau ambil di pusat UTBK di Unsri gitu di Palembang. Nah ini sedang dicarikan solusinya. Yang jelas kalian yang udah terlanjur memilih pusat UTBK di luar domisili, itu akan dicarikan solusi untuk tetap tinggal di daerah dan tetap melakukan tes di daerah kita tinggal gitu sih Kak. Bahkan sampai kabupaten aja gitu ya. Kabupaten yang misalkan dia zona merah. Iya, zona merah itu bakal tetap di situ aja gitu tesnya, nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Itu ya Kak, berlaku yang untuk jadwal tes cadangan itu ya. Kan itu kategorinya banyak tuh, ada kayak kalau misalnya ada musibah bencana itu pakai yang cadangan, terus ada juga yang kayak misalnya infrastrukturnya itu nggak memadai, itu nanti akan dialokasikan ke jadwal cadangan itu ya. Iya. Sama yang misalnya sakit sama lintas provinsi itu yang bisa. Iya, benar. Jadi nanti untuk kayak teman-teman yang lintas provinsi udah terlanjur itu tadi akan dialokasikan untuk bagian jadwal yang terakhir kayak gitu. UTBK cadangan. Benar. Anyway, teman-teman udah pada tahu kan tesnya kapan? Tes Pasti UTBK. udah pada tahu sih Kak, soalnya kan mereka punya akunnya ya kan. Jadi untuk yang sesi 2 dan 4 berarti harus cek lagi dan cetak ulang lagi kartu SBMPTN-nya gitu. Ya, karena nanti akan mungkin ada perubahan untuk jadwal tes dan lain-lainnya. Jadi tetap harus dicek, harus dicetak ulang gitu. Kalau bisa setiap hari ya kayak monitoring terus gitu. Pokoknya informasi yang paling benar itu hanya ada di web LTMPT, ada di Instagram LTMPT Official, Twitter dan Instagram LTMPT Official. Yang lain hoax ya. Pokoknya harus stay tune di laman tersebut, nggak boleh yang lain gitu. Kalau ada yang memberikan baru gitu kan, memberikan informasi baru dan itu sumbernya belum jelas, itu harus nunggu dari LTMPT dulu gitu. Jadi jangan mudah terbawa oleh berita-berita yang belum benar gitu. Jadi harus benar-benar disaring informasinya sehingga kalian itu nggak salah gitu. Ya. Jadi, sekian informasi yang bisa kami berikan mengenai telekonferensi tanggal 23 Juni 2020 mengenai UTBK SBMPTN. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman boleh subscribe YouTube kita karena nanti kita akan update terus informasi terbaru tentang UTBK SBMPTN. Baik, terima kasih yang telah menonton. Silahkan share video ini jika ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.